Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Suharyadi, NPM A1D020075 dari program studi Pendidikan Biologi kelas 1A Pendidikan Biologi. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan judul Momentum. Adapun tujuan pada praktikum yang saya lakukan, yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum. Yang kedua, memahami hukum kekekalan momentum dan tumbukan. Dan yang ketiga, menentukan koefisien restitusi antara benda dan lantai. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama, bola pingpong. Yang kedua, bola kasti. Yang ketiga, kelereng. Keempat, stopwatch. Dan yang terakhir, meteran. Adapun langkah-langkah praktikum yang saya lakukan, yang pertama, siapkan penggaris atau meteran 100 cm, kemudian tempelkan di dinding dengan menggunakan lakban atau lem. Langkah kedua, lepaskan bola pingpong dengan ketinggian mula-mula 100 cm bersamaan dengan menekan stopwatch. Kemudian catat hasil dari pantulan pertama, lalu catat hasil stopwatch. Masih menggunakan bola pingpong, lakukan percobaan selama 3 kali dengan ketinggian 100 cm sembari menekan stopwatch. Didapatkan hasil cobaan ketiga. Didapatkan hasil. Ulangi sama seperti percobaan 1, 2, dan 3, akan tetapi menggunakan bola kasti. Kita jatuhkan dengan ketinggian mula-mula 100 cm bersama dengan menekan stopwatch. Didapatkan hasil stopwatch sama seperti percobaan 1, 2, 3, 3 kali percobaan. Didapatkan hasil percobaan ketiga. Didapatkan hasil sama seperti percobaan 1 dan 2, tetapi menggunakan kelereng dengan ketinggian mula-mula 100 cm dengan menekan tombol stopwatch. Didapatkan hasil masih menggunakan kelereng, percobaan sebanyak 3 kali dengan ketinggian 100 cm bersama menekan stopwatch. Didapatkan hasil percobaan ketiga. Dapatkan hasil masih menggunakan bola pingpong, akan tetapi kita jatuhkan mula-mula dengan tinggi 50 cm bersama dengan menekan stopwatch. Kemudian lakukan sebanyak 3 kali percobaan. Didapatkan hasil percobaan kedua. Didapatkan hasil percobaan ketiga. Didapatkan hasil masih menggunakan ketinggian 50 cm, akan tetapi menggunakan bola kasti bersama dengan menekan stopwatch. Lakukan sebanyak 3 kali percobaan. Didapatkan hasil percobaan kedua. Didapatkan hasil percobaan ketiga. Didapatkan hasil masih menggunakan ketinggian 50 cm, akan tetapi kita ganti menggunakan kelereng. Jatuhkan dengan ketinggian 50 beserta stopwatch. Dilakukan sebanyak 3 kali percobaan. Didapatkan hasil percobaan kedua. Didapatkan hasil ketiga. Didapatkan hasil. Setelah semua percobaan selesai, catat hasil, kemudian lengkapi tabel 6.1, 6 sampai 6.6. Hasil dan pembahasan. 1. Hasil pengamatan. Tabel pengamatan 6.1.
menggunakan bola pingpong dengan ketinggian mula-mula 100 cm, ketinggian pantul 42, 43, 40, ralat mutlak 0,8, ralat nisbi 0,01%, ketelitian 0,999%, waktu 0,86 detik, 1,08 detik, 0,91 detik, ralat mutlak 0,3, ralat nisbi 25%, ketelitian 75%. Koefisien restitusi 0,42, 0,43, 0,4, ralat mutlak 0,01, ralat nisbi 0,02%, ketelitian 0,9998%. Tabel pengamatan 6.2 menggunakan bola pingpong. Ketinggian mula-mula 50 cm, ketinggian pantul 28 cm, 34 cm, 31 cm. Ralat mutlak 1,7, ralat nisbi 5%, ketelitian 95%. Waktu 0,92 detik, 0,88 detik, 1,10 detik. Ralat mutlak 0,06, ralat nisbi 6%, ketelitian 94%. Koefisien restitusi 0,56, 0,68, 0,62, ralat mutlak 0,03, ralat nisbi 4%, ketelitian 96%. Tabel pengamatan 6.3 menggunakan bola bekel. Ketinggian mula-mula 100 cm, ketinggian pantul 57, 58, 56, ralat mutlak 0,57, ralat nisbi 1%, ketelitian 99%. Waktu 0,79 detik, 0,81, 0,79. Ralat mutlak 2,58, ralat nisbi 3,26%, ketelitian 0,9674%. Koefisien restitusi 0,0057, 0,0058, 0,0056. Ralat mutlak 1,82, ralat nisbi 319,29%, ketelitian min 318,29%. Tabel pengamatan 6.4 menggunakan bola bekel dengan ketinggian mula-mula 50 cm, ketinggian pantul 29 cm, 34 cm, 36 cm. Ralat mutlak 0,91, ralat nisbi 2%, ketelitian 98%. Waktu 0,90 detik, 0,92 detik, 0,99 detik. Ralat mutlak 0,1, ralat nisbi 1%, ketelitian 99%. Koefisien restitusi 0,10, 0,11, 0,12. Ralat mutlak 0,04, ralat nisbi 36%, ketelitian 64%. Tabel pengamatan 6.5 menggunakan kelereng dengan ketinggian mula-mula 100 cm, ketinggian pantul 65 cm, 49 cm, 56 cm. Ralat mutlak 1,37 detik, ralat nisbi 2%, ketelitian 98%. Waktu 0,79 detik, 1,11 detik, 1,00 detik. Ralat mutlak 0,17, ralat nisbi 17%, ketelitian 83%. Koefisien restitusi 0,08, 0,07, 0,074, ralat mutlak 0,14, ralat nisbi 2%, ketelitian 98%. Tabel pengamatan 6.6
dengan ketinggian mula-mula 50 cm, ketinggian pantul 26 cm, 28 cm, 26 cm. Ralat mutlak 0,51, ralat nisbi 1%, ketelitian 99%. Waktu 0,79 detik, 0,92 detik, 0,79 detik. Ralat mutlak 0,1, ralat nisbi 12%, ketelitian 88%. Koefisien restitusi 0,10, 0,105, 0,10. Ralat mutlak 0,14, ralat nisbi 4%, ketelitian 96%. 1.2 Pembahasan. Fisika merupakan ilmu pengetahuan alam yang didasari oleh perkembangan sains dan juga teknologi. Sains merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang yang dihasilkan melalui konsep, prinsip, teori, dan hukum. Yuliati dan Saputra, 2019. Tumbukan merupakan salah satu materi yang terdapat dalam pelajaran fisika, yang merupakan peristiwa bertemunya dua buah benda. Tumbukan juga merupakan peristiwa yang terjadi pada benda dengan menggunakan konsep momentum. Resmianto, 2017. Momentum merupakan salah satu kajian dalam ilmu fisika di mana dalam melakukan sesuatu perhitungan, kecepatan, dan sebelum sesudah akan mendapatkan nilai momentum serta besaran koefisien restitusi. Koefisien restitusi merupakan konstanta yang mempunyai dua benda ketika mengalami tumbukan. Koefisien restitusi dalam peristiwa tumbukan menunjukkan jenis tumbukan dua benda. Tumbukan itu dapat berupa tumbukan lenting sempurna dengan nilai koefisien restitusi sama dengan 1 atau E sama dengan 1. Tumbukan lenting sebagian dengan nilai koefisien restitusi lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0 atau 0 kurang dari E kurang dari 1. Dan tumbukan tidak lenting sama sekali dengan nilai koefisien restitusi sama dengan 0 atau E sama dengan 0. Besar nilai koefisien suatu benda sangat bergantung pada kecepatan dua benda sebelum dan sesudah tumbukan. Untuk benda jatuh bebas, koefisien tergantung pada ketinggian benda ketika dijatuhkan. Hal tersebut dikarenakan kecepatan benda yang jauh bebas sangat ditentukan oleh ketinggian benda dan percepatan gravitasi bumi. Wildan, 2016. Sebuah benda yang dijatuhkan dari ketinggian H1 ketika sampai di tanah kecepatan benda adalah V1. Sesaat setelah memantul, benda mempunyai kecepatan V2 dan memantul sampai ketinggian H2. Jadi, benda yang dijatuhkan dari ketinggian H1 sehingga dipantulkan dengan ketinggian H2 akan mempunyai koefisien restitusi. Dengan rumus E sama dengan akar H per H1. Jika dua buah benda sangat keras bertumbukan dan tidak ada panas yang dihasilkan oleh tumbukan, maka energi kinetiknya kekal. Artinya, energi kinetik total sebelum tumbukan sama dengan total sesudah tumbukan. Dalam hal ini, momentum totalnya juga kekal. Tumbukan seperti ini disebut dengan tumbukan lenting sempurna. Jika akibat tumbukan terjadi panas yang hilang, maka energi kinetik total serta momentum tidak kekal. Tumbukan jenis ini disebut lenting sebagian. Jika akibat tumbukan dua benda bergantung menjadi satu, maka tumbukan jenis ini disebut tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan jenis ini ada jumlah maksimum energi kinetik yang diubah menjadi bentuk lain, tetapi momentum totalnya tetap kekal. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan nilai koefisien dari bola pingpong dengan ketinggian mula-mula 100 cm adalah 0,42, 0,43, dan 0,4 cm. Nilai koefisien bola pingpong dengan ketinggian 50 cm adalah 0,56,
0,68 dan 0,62 cm. Nilai koefisien pada bola bekel dengan ketinggian mula-mula 100 cm adalah 0,0057, 0,0058, dan 0,0056 cm. Nilai koefisien bola bekel dengan ketinggian mula-mula 50 cm adalah 0,10, 0,11, dan 0,12 cm. Nilai koefisien pada kelereng dengan ketinggian mula-mula 100 cm adalah 0,08, 0,07, dan 0,074 cm. Nilai koefisien kelereng dengan ketinggian mula-mula 50 cm adalah 0,10, 0,105, dan 0,10 cm. Berdasarkan nilai koefisien restitusi yang didapat pada percobaan yang telah dilakukan, tidak mendapatkan nilai koefisien restitusi 1 atau E sama dengan 1, karena pada saat melakukan percobaan tidak mendapatkan tumbukan yang sempurna, sehingga tidak memiliki energi kinetik yang sama pada saat tumbukan sebelum dan sesudah pada saat percobaan. Kesimpulan 1. Semakin tinggi bola yang dijatuhkan, maka akan semakin tinggi pula pantulan bola tersebut. Sebaliknya, jika semakin rendah bola yang dijatuhkan, maka semakin rendah juga pantulan bola tersebut. Dengan demikian, tinggi pantulan bola berbanding lurus dengan tinggi awal bola dijatuhkan. 2. Hukum kekekalan momentum berlaku pada peristiwa tumbukan, dan pada tumbukan berlaku energi kinetik pada tumbukan lenting sempurna. 3. Pada praktikum kali ini didapatkan nilai koefisien dari bola pingpong dengan ketinggian 10 cm adalah 0,42, 0,43, dan 0,4 cm. Koefisien bola pingpong pada ketinggian 50 cm adalah 0,56, 0,68, dan 0,62 cm. Nilai koefisien bola bekel dengan ketinggian 100 cm adalah 0,0057, 0,0058, dan 0,0056 cm. Nilai koefisien bola bekel dengan ketinggian 50 cm adalah 0,10, 0,11, dan 0,12 cm. Nilai koefisien pada kelereng dengan ketinggian 100 cm adalah 0,08, 0,07, dan 0,074 cm. Nilai koefisien kelereng pada ketinggian 50 cm adalah 0,10, 0,105, dan 0,10 cm. Hasil perhitungan. Ralat tabel hasil pengamatan 6.1. Ralat ketinggian pantul. Ralat waktu. Ralat koefisien restitusi. Cara mencari koefisien restitusi. Ralat tabel hasil pengamatan 6.2. Ralat ketinggian pantul. Ralat waktu. Ralat koefisien restitusi, dan cara mencari koefisien restitusi. Ralat tabel hasil pengamatan 6.3. Ralat ketinggian pantul. Ralat waktu. Ralat koefisien, dan cara mencari koefisien restitusi. Ralat tabel hasil pengamatan 6.4. Ralat ketinggian pantul. Ralat waktu. Ralat koefisien restitusi, dan cara mencari koefisien restitusi. Ralat tabel hasil pengamatan 6.5. Ralat ketinggian pantul. Ralat waktu. Cara mencari koefisien restitusi. Ralat tabel hasil pengamatan 6.6. Ralat ketinggian pantul. Ralat waktu. Ralat koefisien restitusi, dan cara mencari koefisien restitusi. Baiklah, sekian praktikum kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.